Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak menjumpai kalian lagi dalam suasana yang alhamdulillah sehat, tenang, dan mudah-mudahan Bapak dan kalian semua di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kalian sudah menyelesaikan beberapa agenda sekolah, beberapa mata ujian sudah kalian lalui, dan yang terakhir adalah penilaian tengah semester. Dan alhamdulillah pada tahun pelajaran kali ini, walaupun masih dalam suasana COVID-19, di angkatan kalian, angkatan tahun pelajaran 2020-2021, ternyata untuk kelas 6 ada ujian sekolah. Nah, Pak, kalau penilaian akhir tahunnya ada nggak? Tetap ada. Nah, penilaian ujian sekolah mulai tahun ini ada lagi berdasarkan beberapa sumber yang terkait dengan pelaksanaan ujian yang akan kalian lalui. Nah, mari kita simak baik-baik. Ada beberapa agenda kegiatan kelas 6 di akhir semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dasar hukumnya apa? Biasanya ujian sekolah tahun sekarang ada nih. Kalau tahun kemarin kan nggak ada ya. Nah, dasarnya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional, ini buat SMA ya, dan ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nah, untuk jenjang SD tadi yang harus kita garis bawahi. Jadi ujian sekolahnya tetap dilaksanakan. Dasar hukum yang kedua adalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon nomor 421/03330 Dikdas tanggal 25 Februari 2021 tentang kegiatan penilaian semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadwal kegiatan penilaian apa saja nih yang akan kalian hadapi? Nah, di sana kita lihat kegiatan pertama penilaian tengah semester. Nah, ini sudah lewat ya, sudah kita lalui kemarin. Langsung aja ke nomor 2, ujian sekolah keterampilan. Nah, ada ujian sekolah keterampilan, ada ujian sekolah pengetahuan. Yang terdekat untuk minggu-minggu depan adalah ujian sekolah keterampilan yang pelaksanaannya adalah tanggal 29 Maret sampai 3 April 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring. Nah, di sini ada luringnya ya, karena ada beberapa mata ujian yang harus dilaksanakan secara langsung. Artinya tidak jarak jauh. Nah, di sini nanti ada penjelasannya. Kalau tidak salah itu PJOK ya, karena harus dites langsung oleh guru PJOK-nya. Yang ketiga, penilaian akhir tahun. Nah, untuk kalian penilaian akhir tahunnya khususnya kelas 6 itu lebih awal daripada kelas 1 sampai kelas 5 yang dilaksanakan tanggal 5 sampai 10 April 2021 secara daring. Kemudian yang keempat, ujian sekolah pengetahuan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ujian sekolah pengetahuannya ini biasanya berbentuk ujian tertulis seperti ujian-ujian yang sudah kita lalui kemarin-kemarin. Pelaksanaannya adalah tanggal 3 sampai 6 Mei 2021 secara daring. Nah, itulah dia jadwal kegiatan penilaiannya akan kalian lalui di kelas 6 ini, khususnya di semester 2. Nah, apalagi yang terkait dengan kelas 6? Kelas 6 adalah kelas terakhir. Berarti orientasinya adalah kalian bukan naik kelas, tapi lulus apa tidak lulus. Nah, syarat kelulusannya kita simak baik-baik. Yang pertama,
menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester. Nah, mudah-mudahan ini mah aman ya. Jadi nilai rapor tiap semesternya udah komplit. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, otomatis ini harus kalian lalui sebagai syarat kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, yang ketiga, ujian sekolahnya bagaimana? Ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk ada yang portofolio, ada yang penugasan, ada yang tes secara daring atau luring, kemudian terakhir bentuk kegiatan penilaian lain yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang akhir secara globalnya nanti titik masa rapornya ketika kalian sudah menyelesaikan semua program, titik masa rapornya adalah tanggal 25 Juni. Dan biasanya titik masa rapor ini bersamaan dengan ijazah titik masanya biasanya. Jadi tanggal 25 Juni itu kalian mulai lulus dari sekolah ini. Mudah-mudahan timingnya tanggalnya tidak berubah ya. Baik, itu anak-anak gambaran awal skema yang akan kalian lalui di semester 2 ini. Dan untuk lebih detailnya terkait dengan ujian sekolah keterampilan, nah yang namanya juga keterampilan ya, berarti Bapak Ibu guru nanti akan menguji keterampilan kalian, kemampuan kalian, ada yang secara daring, ada yang secara luring. Kita mulai dari yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini penilainya, koordinatornya adalah Bu Neni dan Bu Fani. Nah, di sana bisa kalian lihat pelaksanaannya adalah tanggal 29 Maret. Satu hari ya, 29 Maret. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, karena nanti kalau tertinggal hari-hari berikutnya ada jadwal-jadwal yang lain nih. Jadi supaya kalian menyelesaikan secara menyeluruh tanpa ada yang tertinggal. Tanggal 29 Maret 2021, nah ada dua aspek untuk ujian pendidikan agama Islam, ada aspek Al-Quran, ada aspek fikih. Nah, di sana bisa kalian lihat untuk aspek Al-Quran sudah Bapak tulis, ada yang tulisannya merah, ada yang hitam. Nah, yang merah itu artinya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan pada hari-hari yang sudah lewat. Berarti untuk ujian sekolah praktek ini yang harus kalian lalui adalah tinggal menghafal, kemudian wudhu, azan untuk laki-laki, kalau perempuan bagiannya adalah iqomah. Nah, terakhir sholat. Nah, semuanya itu harus kalian rekam, bikin video. Ini secara individu ya, masing-masing bikin. Dibikin video, kemudian videonya kamu kirimkan ke nomor WA yang ada di atas. Nah, ke sana ya, jangan sampai salah, jangan sampai ke guru lain atau jangan sampai ke Pak Tori. Karena tiap guru sudah dapat tugas masing-masing untuk menguji tiap mata pelajaran di ujian sekolah ini. Nah, kriterianya bisa kalian lihat di sana, kriterianya secara global saja sudah Bapak paparkan. Nah, itu bisa jadi panduan buat kalian, berarti apa yang harus kalian benahi, harus kalian kuatkan supaya nilainya bagus. Nah, baik, lanjut langsung ke bahasa Indonesia nih. Penilai atau koordinatornya adalah Bu Wina Winarti. Nah, di sana ada nomor WA untuk pengumpulan tugasnya, ada di sana. Lihat, jangan ke nomor yang lain ya. Walaupun Bu Wina punya beberapa nomor, barangkali silakan tugas, foto, dan videonya kirimkan ke nomor itu, khusus untuk pengumpulan tugas. Nah, dilaksanakannya kapan bahasa Indonesia? Tanggal 30 Maret 2021. Apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, membuat puisi ya. Dan puisi ini dibuat, temanya harus pandemi COVID-19. Harus karangan sendiri, harus kreativitas sendiri, jangan jiplakan. Kalau sudah dibuat, tuliskan. Nah, kalau sudah dituliskan, kamu foto karya tulisan puisinya, kirim ke nomornya Bu Wina.
Yang kedua, hasil puisi yang sudah kamu tulis tadi, kamu deklamasikan, kamu peragakan, praktekkan. Dan buatlah sebuah rekaman bentuk video. Nah, nanti rekaman video saat kalian mempraktekkan puisi tadi, silakan kirim ke Bu Wina, ke nomor tadi, ya. Sama sifatnya, ini individu. Untuk kriteria penilaiannya bisa kalian lihat di sana, A dan B sudah Bapak tulis dengan lengkap dan jelas sebagai acuan supaya nilai kalian optimal, ya. Baik, itu yang bahasa Indonesia. Berikutnya ilmu pengetahuan alam. Nah, penilaiannya, koordinatornya ada Bu Eis dan Bapak sendiri. Dan nomor WA untuk pengumpulan tugasnya ada 2. Nah, karena di sana IPA itu aspeknya ada 2, ada aspek fisika, ada aspek biologi. Nah, di sini kita lihat untuk yang aspek fisika, membuat mobil tenaga angin atau balon. Nah, dibuatnya dari botol bekas air mineral. Nah, silakan cari botol bekas air mineral apa saja boleh. Kemudian kalian kasih roda, kemudian kalian kasih kayak ada selang begitu ya. Bisa kamu browsing di internet bentuknya. Nanti silakan kalian browsing di internet, ketik saja contoh membuat mobil tenaga angin atau balon. Nanti akan muncul contoh gambarnya. Di belakangnya ada ini ya, ada balon. Jadi cara memainkannya ketika sudah jadi nih, balonnya kamu tiup, kemudian taruh di belakang mobil, kamu lepaskan. Ketika balon itu membuang angin, maka mobil tersebut akan terdorong melaju dengan kecepatan yang disesuaikan dengan rangkaiannya. Gitu ya. Nah, ini dibuat masing-masing. Kemudian yang kedua aspek biologinya. Oh ya, yang aspek fisika nanti dikirimnya ke nomor WA-nya Bu Eis ya. Yang di atas 088299284906. Nanti ke sana ngirimnya kalau yang foto mobil. Nah, kalau yang aspek biologinya nanti kirimnya ke Bapak. Nah, di sana tiap siswa harus menyiapkan beberapa sampel tumbuhan. Nah, di rumah masing-masing anak harus menyiapkan sampel atau contoh tumbuhan yang sudah tertera di sana. Poinnya 1 sampai 14. Harus kalian kumpulkan tuh. Mulai dari kentang, cukup 1 butir, bawang merah, 1 siung, dan seterusnya sampai wortel, 1 umbi akar. Awas ya, umbi akarnya ya kalau wortel ya. Nah, caranya begini. Kalau sudah kumpul dari 14 poin itu, yang nanti diperagakannya pada tanggal 31 Maret 2021, tugas kalian adalah memvideokan. Jadi nanti kalian di video, kalian menyebutkan satu persatu nama tumbuhan tersebut sambil dipegang, sekaligus menyebutkan cara perkembangbiakannya. Contoh nih, contoh ya, misalnya kamu pegang jahe berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal atau akar rimpang. Ditaruh lagi, ambil lagi misalnya tunas pisang. Awas nih, tunas pisangnya nggak usah terlalu gede ya. Pisang berkembang biak dengan cara tunas. Pisangnya nggak usah yang gede-gede, cukup pendek aja segini supaya galinya nggak terlalu berat. Apalagi bawa pohonnya jangan sampai ya, nanti kalian kerobohan sama pohon pisang. Cukup tunasnya saja. Nah itu contoh. Jadi bagian-bagian itulah yang nanti dikembangbiakan sehingga akan menghasilkan individu-individu tumbuhan yang baru. Nah itu ya gambarannya. Jadi kalau sudah selesai direkam videonya, silakan kirimkan ke nomor WA Bapak. Dan semuanya sifatnya individu. Di tanggal 31 Maret ya 2021. Nah itu dia. Berikutnya seni budaya dan prakarya. Koordinatornya adalah Bu Marti. Nomor WA untuk pengumpulan tugasnya sudah ada di sana. Nah, pelaksanaannya kapan, Pak? Tanggal 31 Maret 2021. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah membuat rangkaian bunga atau hiasan meja. Nah, ketika Bapak ngobrol dengan Bu Marti, diutamakan bunganya bunga plastik saja katanya supaya tidak mudah layu. Terserah teknisnya kalian mau nyari di mana, tinggal
prakteknya kalian merangkai bunga plastik tersebut. Nah, produknya yang harus kalian setorkan ke Bu Marti adalah satu foto proses merangkai bunga. Jadi kamu lagi merangkai bunga, difoto sama ibu kamu, jepret. Nah, fotonya silakan kirim ke nomor WA-nya Bu Marti. Kasih nama ya. Nah, yang kedua, hasil rangkaiannya nanti kamu kumpulkan di sekolah ke Bu Marti sebagai produk hasil kalian merangkai bunga. Jadi dijadikan sebagai kelengkapan di sekolah, dimanfaatkan untuk sekolah ya. Jadi kenang-kenangan hasil kreasi dari kalian. Nah, yang untuk merangkai bunga ini bukan individu, tetapi berkelompok ya. Di mana nama-nama tiap kelompoknya sudah Bapak tulis di sana. Ada 5 kelompok. Silakan kamu telaah masing-masing, saya dengan siapa. Kemudian mulai besok silakan kalian rembukan dengan teman-teman. Mau mencarinya kapan? Kemudian merangkainya di rumah siapa, hari apa, silakan atur sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Nah, itu. Jadi kriteria penilaiannya sudah ada di sana, harus kerapiannya, keindahannya, kreativitasnya silakan kalian tunjukkan supaya menghasilkan produk yang oke. Nah, itu ya. Selanjutnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Penilaiannya koordinatornya ada 2, Pak Anggar dengan Ibu Vina. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya adalah tanggal 1 April 2021. Nah, yang akan dinilai apa saja? Yang akan dinilai adalah yang pertama kebugaran jasmani, meliputi push up, sit up, lari bolak-balik 10 meter maksud Bapak. Nah, yang kedua senam lantai, meliputi roll depan, roll belakang, kemudian keseimbangan. Keseimbangannya ini kalau tidak salah bentuk sikap pesawat terbang ya, seperti yang dilakukan para anak-anak kelas 3 kalau nggak salah. Mudah kok ya. Nah, ini tesnya langsung secara individu. Jadi tidak secara daring ya, langsung kalian praktek, gurunya menilai. Nah, sesinya dibagi menjadi 2 supaya tidak terjadi perkumpulan, supaya tidak terlalu banyak. Nanti sesi pertama ada namanya di sana mulai dari Adika sampai Niko. Itu dimulainya pukul 7 sampai 8. Sesi yang kedua dimulai pukul 8 lebih 30 menit sampai 9 lebih 30 menit. Ada nama-namanya mulai dari Muhammad Maulana sampai Maudi. Silakan datang sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah dibagi. Semuanya kumpul di SDN Karangyuda tesnya ya, tidak di tempat lain. Kriterianya sudah ada, mulai dari kebugaran jasmani sampai senam lantai. Silakan kalian pelajari mulai dari sekarang, silakan latihan. Jangan sampai kalian pas praktek nggak bisa, sayang nanti nilainya tidak optimal. Jadi mulai sekarang biasakan push up. Terkait push up-nya Pak berapa kali, Bapak kurang tahu, nanti Pak Angga yang menentukan jumlahnya. Yang jelas ya masih dalam tahap, masih dalam taraf kewajaran lah ya, nggak mungkin 100 kali, nggak mungkin ya. Nanti tentukan oleh Pak Angganya. Yang selanjutnya ada bahasa dan sastra Sunda. Penilainya adalah Bu Dewi Rahmawati. Di sana nomor WA untuk pengumpulan tugasnya sudah ada. Pelaksananya kapan? 3 April 2021. Produknya adalah video, sifatnya individu. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah nanti berpidato. Nah, berpidatonya itu otomatis teksnya dalam bahasa Sunda. Pak, gimana Pak? Saya nggak bisa ngarang bahasa Sundanya. Nggak usah khawatir. Nanti Bu Dewi atau sekolah akan menyediakan teks pidatonya. Teksnya semua sama. Jadi semua siswa membaca teks pidato yang sama dalam bahasa Sunda. Nanti direkam, rekaman videonya silakan kirim ke nomor WA-nya Bu Dewi yang tercantum di sana ya. Nah, kriterianya silakan kalian pelajari, mulai dari ekspresi, lafal, intonasi, teknik vokal, kemudian isi pidatonya harus sesuai dengan tema yang ingin disampaikan. Nah, itu ya untuk bahasa Sunda. Bahasa Cirebon, kalau tidak salah ini terakhir. Penilainya, koordinatornya adalah Pak Beni. Nomor WA untuk pengumpulan tugasnya ada di sana.
pelaksanaannya tanggal 3 April 2021. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Membuat wangsalan atau pantun dalam bahasa Cirebon dan membacakannya. Temanya pandemi COVID-19. Nah, jadi produknya nanti foto tulisan pantun. Jadi harus karangan sendiri ya. Hanya satu pantun. Kalau nggak salah itu hanya 4 baris dalam satu bait itu 4 baris. Nah, kalau yang itu silakan ditulis tangan kemudian difoto, fotonya kirim ke nomor WA-nya Pak Beben. Nah, contoh pantunnya ada nih. Kalau ini mah contohnya temanya agama ya. Sedangkan yang Bapak inginkan temanya tentang pandemi COVID-19. Contoh nih dalam bahasa Cirebon, harus bahasa Cirebon pantunnya, wangsalanya. Nandur salam ning guri umah, sore-sore diwedeni. Rukun Islam ana 5, kabeh wajib dilakoni. Nah, itu contoh. Cukup segitu aja, cuma 1 bait. Silakan kamu mulai dari sekarang ngarang sampai dapat. Pokoknya tanggal 3 April kalian harus sudah punya hasil karangan sendiri. Nah, ketika kalian membacakan pantunnya itu, membacakan masalahnya harus di video. Video dibacakan ya. Jadi usahakan ketika kalian membacakan wangsalan atau pantun, pakaian kalian bernuansa etnik. Nah, di sana ada tuh kriterianya pembacaan wangsalan atau pantun, busana propertinya berpakaian khas Cirebon lebih bagus atau bernuansa etnik ya, kedaerahan. Kemudian penghayatan atau penjiwaan atau ekspresinya harus ada. Jangan cuma sekedar baca buru-buru selesai. Itu nanti nggak optimal nilainya. Geraknya, mimiknya atau gesturnya harus ada. Jangan diem aja kayak patung gitu ya. Selanjutnya, artikulasinya, pelafalannya harus pas. Karena ini bahasa Cirebon ya. Nah, kemudian terakhir intonasinya, penekanan nadanya harus ada. Jadi jangan monoton datar gitu ya. Jadi harus ada kapan tinggi, kapan rendah. Nah, itu intonasinya harus ada. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan sebagai pemaparan untuk persiapan kalian menghadapi ujian sekolah keterampilan yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 29 Maret 2021. Nah, untuk mulai hari Senin sampai hari Sabtu adalah kesempatan kalian untuk menyiapkan hal-hal yang harus dikumpulkan atau kalian latih di rumah sebelum di tanggal 29-nya kamu praktekkan. Nah, adapun untuk tugas belajarnya, insya Allah nanti di hari Senin atau Senin sampai Sabtu Bapak akan ngasih sisipan tugas. Selain kalian bisa menyiapkan untuk praktek di tanggal 29, dan supaya kalian tidak vakum juga ya waktunya. Nah, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan diri dengan optimal. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar, jangan menyerah. Ingat, ini adalah bagian dari perjuangan kalian sebagai bentuk ekspresi dari seorang siswa. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.